Bos, dunia bakso emang masih jadi kecintaan netizen Indonesia nih. Tapi, gimana kalau makan bakso di tempat yang naik kelas, bos? Tenang, harganya masih terjangkau kok, bos. Mulai dari Rp18.000 aja. Tapi spesialnya, di sini nggak cuma bisa makan bakso aja. Banyak juga menu olahan daging lain yang bisa dijajal, bos. Belum lagi, di sini ada edukasi peternakannya, bikin kerupuk kulit, bahkan ATV loh. Wah, konsep apa sih nih? Tapi yang jelas, gara-gara konsep ini, Mas Heru sukses menyelamatkan bisnis peternakan orang tuanya yang menurun. Padahal, sapi-sapi ternakan Mas Heru ini pernah dibeli Jokowi loh untuk kurban. Wah, bukan kaleng-kaleng ini bos bisnis peternakannya. Penasaran gak gimana sih Mas Heru menyelamatkan bisnis keluarganya ini? Halo bos, selamat datang di One Stop Olahan Daging yang ramah keluarga. Penasaran ada apa di sini? Tetapi cuan bos. Ini bos, restoran all in daging mulai dari sapi sampai kambing. Olahan daging yang paling laris manis adalah sate. Primadona selanjutnya adalah bakso sapi, sumsum tulang sapi, steak, ataupun persotoan. Semua harga-harga di sini masuk banget sama kantong kaum mendang-mending. Harga bakso mulai dari Rp18.000, kemudian steak 30 ribuan aja untuk jenis tenderloin. Manyus nggak tuh bos? Target kita menengah ke bawah, supaya mereka bisa nikmatin steak enak tapi dengan harga murah. Mereka bisa nikmatin bakso enak dengan harga murah. Jadi penasaran bos, kok bisa murah ya harganya? Jadi bos, menu olahan daging di sini didapat langsung dari peternakan milik orang tuanya Mas Heru yang kini sudah dikelola oleh doi bos. Awalnya memang dari orang tua ya, memang orang tua saya peternak sapi kan gitu, dan saya meneruskan memang dari peternakan itu. Memang orang tua awalnya motong sapi banyak ya, dari 10 ekor turun ke 8, dari 8 turun ke 7, sampai ke hari ini paling kuat 2 ekor. Jadi kita membuka gebrakan, proses bakso dan memang harus proses bahan jadi ya. Gitu. Jadi memang kita memutuskan untuk produksi bakso dan sate ini. Ekspansi bisnisnya dari peternakan ke kuliner ternyata mendatangkan cuan bos. Apalagi Mas Heru menjadikan bakso sebagai menu andalannya. Mas Heru butuh waktu 6 bulan untuk menemukan resep yang tepat bos, agar baksonya bisa memiliki cita rasa yang pas. Rasanya endul banget ya bos. Komposisi daging sapi yang bisa mencapai 80% dan 20% tepung menjadi rahasia keendulan bakso buatannya. Jadi, tekstur dagingnya terasa lebih legit. 50 kg bakso bisa diproduksi oleh Mas Heru tiap harinya bos. Berbeda dengan olahan daging lainnya, kalau digabung bisa mencapai 100 kg per hari. Lumayan mendulang cuan ya bos. Mas Heru ini pinter banget bikin pengunjung datang kemari. Jadi nggak sekadar jualan makanan aja, doi juga jualan edukasi wisata lewat peternakan miliknya bos. Karena memang tempat kita ini jauh dari kota ya, bisa dibilang kita tempatnya hidden gem ya. Jadi memang untuk menarik customer dari jauh untuk datang ke sini memang kita butuh waktu juga. Yuhu, banyak banget nih sekolah-sekolah sekitar yang diajak kerjasama untuk datang kemari. Udah pasti tambah cuan nih bos. Nggak hanya itu, di sini ada juga mini zoo dan ATV yang bisa dijajal untuk melepas penat. Selain kuliner yang rasanya endul, spesialnya di sini ada juga produksi kerupuk kulit bos. Sebelum membuka bisnis kuliner, Mas Heru juga memproduksi kerupuk kulit bos. Ya memang awalnya sebelum ada resto ini kita produksi kerupuk kulit dulu kan gitu. Jadi memang apa yang kita ternak sapi itu, jadi kita kalau bisa kita produksi semua. Ya dari dagingnya, kulitnya kita produksi sendiri. Mantap ini bos, jadi ada tambahan cuan. Kepo dong sama usaha kerupuk kulit bapak ini. Bos,
kita per hari bisa produksi kerupuk kulit 200 kilo per hari. Biasanya kita distribusikan ke reseller kita dan beberapa restoran kita. Ini saya lakukan untuk mempertahankan bisnis keluarga saya, Bos. Enaknya bos, kerupuk kulitnya Mas Heru bisa juga dinikmati di restoran atau dibeli langsung di restorannya. Cakep ya bos konsepnya, bener-bener one stop shopping olahan daging deh. Jadi kepo deh bos, berapa ya omset usaha dari usaha Mas Heru ini? Let's say dalam sebulan ada 10.000 orang dengan pembelian minimal Rp25.000 bos. Maka omset yang didapat adalah Rp250 juta dalam sebulan. Wih, cuan ratusan juta per bulan, kecup sayang deh sama generasi kedua. Nggak sia-sia perjuangan Mas Heru sampai jual mobil nih bos, demi bangun bisnis ini. Memang awal saya nggak buat sebesar ini ya, kan gitu. Cuma saya pikir orang banyak makan bakso itu tempatnya biasa. Saya mau buat tempat yang berbeda dari tempat yang lain, kan gitu. Akhirnya saya butuh modal lebih tinggi kan gitu. Saya ada mobil, saya jual dulu deh. Wah, ada pengorbanan, ada hasil ya mas. Pesan Mas Heru, yang penting konsisten dan fokus, biar goals bisnis bisa tercapai. Mantap mas. Yuk, kita buat gebrakan supaya bisnis keluarga kita lancar. Yang penting, cuan bos! Sekarang nggak usah pening kalau lagi jalan-jalan ke Bogor nyari keseruan. Terkenal sebagai kota yang banyak tujuan wisata, Bogor selalu punya tempat seru untuk dikunjungi. Tempat liburan yang terletak di perumahan Jalan Danau Bogor Raya ini emang baru banget launching bos. Tapi udah diserbu karena wahananya yang unik dan seru. Penasaran? Yuk langsung aja kita samperin, sekalian kulik bisnisnya. Halo bos, berawal dari danau yang nggak terawat, sekarang jadi tempat wisata yang viral dan dilirik banyak orang. Mau tahu keseruannya? Tetap di Cuan Bos! Eits, nggak usah bingung bos, emang agak beda permainan di sini. Salah satu keunikannya ada di balon air ini bos. Nah, kalau kalian lihat dari ketinggian, rangkaian balon ini membentuk susunan kata B-O-G-O-R. Cute banget kan? Di lahan seluas 1,5 hektar ini, ada banyak arena permainan air yang sangat menantang dan patut ditaklukkan. Tapi tenang bos, aman kok. Karena wahana ini sudah mendapatkan lisensi dan standarisasi dari perusahaan Jerman. Basis waterpark itu udah banyak sekali. Di Bogor aja ada beberapa waterpark gitu kan. Dan di setiap perumahan yang besar-besar rata-rata punya waterpark. Dan kami beli produk ini dari Jerman. Ada produk dari negara lain, tapi kami sangat mementingkan masalah safety, keamanan dari pengguna. Keren ya, wahana Bogor Aqua Game ini udah standar internasional. Makanya cocok banget buat rombongan kantor, rombongan sekolah, bahkan perorangan. Nah bos, biar kebayang serunya kayak apa, mending langsung aja ke sini. Kita jajal semua rintangannya bareng rombongan kakak-kakak ini yuk. Kali ini kita bakal main game estafet ya bos, sambil menyelesaikan rintangan. Sebelum nyemplung ke air, semua pengunjung wajib pakai pelampung bos untuk keselamatan utama. Terus dengerin nih, akan guide mau jelasin cara mainnya. Wah, makin gak sabar nih, karena balon terapung udah ready di atas danau. Let's go! Waduh, belum apa-apa udah nyemplung aja nih. Ayo, semangat kakak! Oh iya, arena bermain ini juga dipastikan ramah anak loh. Ada area yang sengaja dibuat untuk pemanasan dengan kedalaman 80 cm. Makin sulit tantangan, makin dalam juga airnya sampai 2 meteran. Kita mencari sesuatu yang unik. Nah, ini yang namanya bahasa kerennya adalah inflatable waterpark.
Jadi suatu wahana atau balon lah boleh dikatakan yang diinstal di atas air, kemudian orang bermain di atas air. Nah, tapi di lain itu kita juga mencari satu filosofi ya, supaya orang ketika bermain itu juga dapat manfaat, tidak hanya sekedar masalah kesenangan atau happy. Wahana ini lebih banyak adventuringnya, sehingga orang kalau bermain di sini ada handicapnya, masing-masing handicap itu punya ini sendiri-sendiri, dan itu menyehatkan. Wah, seru banget ya. Tantangannya nguji adrenalin banget. Ada springboard, water slider, monkey bar, dan lintasan seru lainnya. FYI, pada saat digunakan, balon terapung ini diklaim anti kempes, bos. Jadi, nggak ada tuh ceritanya bolak-balik ngisi angin tiap hari. Terus, karena ini di danau, pasti airnya nggak sejernih di kolam renang, bos. Tapi, don't worry ya bos, air danau yang sudah masuk ke area ini sudah melewati proses penyaringan dengan alat khusus, bos. Jadi aman di kulit pengunjung, canggih nggak tuh? Nah, pasti dari tadi udah bertanya-tanya nih, berapa sih harga tiket masuknya? Nih, Pak Wahyu bantu jawab, bos. Sebenarnya tiket resminya kita antara 120.000 sampai 155.000. Walaupun sekarang masih promo ya. Wahana ini baru tahap awal. Sebenarnya nanti pengembangan danau ke depan itu akan ada beberapa wahana-wahana yang lain. Tuh bos, masih masuk akal kan harganya? Plus ada promo menarik lainnya pula. Kayak promo BPJS dapat diskon 40%. Pantes saja ya, banyak rombongan yang ketagihan datang kemari. Udah lokasinya strategis, wahananya unik, ada kafenya juga lagi. Kelar main air, bisa langsung mamam cantik deh. Jadi tempatnya fun banget, seru banget. Kalian tuh harus cobain karena itu beda dari tempat-tempat lainnya. Karena dia tuh ada kayak semacam challenge kayak Ninja Warrior. Dan kalian harus coba, soalnya seru banget, come. Setuju mbak, kalau main air di sini dijamin lupa waktu deh. Sekarang pasti udah bisa nebak sendiri kan berapa cuan yang dikantongin Pak Wahyu tiap bulannya? Ya alhamdulillahnya karena respon masyarakat bagus, itu range-nya antara 500 sampai 1 M sebulan. Widih, padahal baru buka 2,5 bulan, tapi cuannya udah bikin seger bos. Wedian banget ya bos. Tapi jangan mau cuannya aja dong ya, pelajari juga tantangannya bos, nggak sedikit loh. Apalagi kalau ngelihat effort Pak Wahyu dan tim buat ngerubah danau ini, nggak segampang ngebalikin kedua tangan bos, butuh waktu lama. Dulu, mungkin kalau 4 tahun yang lalu Mbak Putri kesini, ini masih hutan. Kemudian kita revitalisasi, kita gali, kita buang lumpurnya, kemudian kita bikin danaunya seperti danau buatan yang 20 tahun yang lalu ada. So, gimana bos? Mau bawa rombongan keluarga, rombongan RT, sampai rombongan RW? Cocok banget datang ke sini. Bos, merintis bisnis itu step by step, harus dipikirin matang-matang. Biar apa? Biar cuan bos. Bos, gimana kemarin nyoblosnya? Pasti seneng ya kalau paslon pilihannya menang pemilu. Tapi buat yang belum menang, santai ya. Jangan kebawa emosi. Mendingan kita jalan-jalan ke kota Cilegon, nikmatin kuliner masakan Jawa Timur. Di kota ini ada masakan Jawa Timur yang hits nih bos. Pecel khas Jawa Timur ini emang udah familiar banget ya bos. Apalagi yang kangen kampung halaman. Saking kangennya dengan kampung halaman, ada yang bikin replika restoran Sego Pecel di Cilegon, Banten. Restorannya ditata serimbun mungkin, harapannya sih biar bisa seasri Jawa Timur di tengah kota industri yang identik dengan Puanas. Konsep ini bikin cuan ratusan juta mengalir bos. Wah, salut sih sama jiwa perantau ini. Kuy kita kenalan. Halo bos, selamat datang di Sego Pecel Waras Farm. Kira-kira kenapa ya namanya Waras Farm?
atau supaya pengunjung kita tetap waras? Nah, untuk sego pecel waras farm ini adalah makanan khas dari Jawa Timur. Kenapa kira-kira kita buka di Cilegon? Saksikan terus Cuan Bos! Penisirin deh, kenapa ya namanya waras? Mungkin biar waras kali ya pengunjung yang datang kemari. Harapannya begitu ya bos. Waras sendiri adalah perpaduan kedua nama orang tua Kak Bintang, Bu Wawuk, dan Pak Rasmidi. Tapi kalau diartikan dalam bahasa Jawa sendiri artinya sehat. Kak Bintang penerus tunggal dari restoran yang sudah dirintis oleh orang tuanya. Doi sampai meninggalkan dunia perbankan loh demi meneruskan bisnis ini bos. Saya mulai meneruskan sejak sekitar 6 tahun yang lalu ya. Sampai sekarang pun saya masih belajar dari orang tua saya. Alhamdulillahnya walaupun saya melanjutkan orang tua saya sampai sekarang masih sehat gitu ya. Cuman memang untuk memegang usaha ini semuanya yang terjun keluar saya. Meski udah pegang sendok emas nih bos alias pewaris, tapi Kak Bintang gak berleha-leha doang bos. Doi belajar step by step mengelola bisnis ini, terutama soal makanan si sego pecel. Semua resep kudu sama. Bahkan bahan-bahannya diambil langsung loh dari Jawa Timur, bos. Nah, untuk makanan sendiri tentunya kata mereka sih persis sekali dengan makanan di Jawa Timur. Karena memang kita semua dari bahan baku aja kita dikirim dari Jawa Timur gitu. Gula Jawanya semua, kemudian bumbu-bumbu dasarnya itu kalau kita beli langsung di Jawa Timur rasanya kan khas. Bumbu kacangnya emang dominan gurih dibanding manis ya bos, jadi cocok dimakan dengan nasi. Bumbunya itu khas, beda dari tempat yang lain karena rasanya itu manis, asin, pedasnya itu pas di lidah. Kalau makan di sini juga nggak perlu merogoh kocek dalam-dalam ya bos, cukup 20 ribuan sampai 30 ribuan udah bisa kenyang. Di sini bos, nggak cuma dibikin kenyang sama pilihan menu yang beragam, tapi bisa juga healing tipis-tipis dari penatnya kerjaan selama seminggu. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan di sini bos, mulai dari edukasi reptil, berkuda, sampai ke playground yang bisa banget dicoba sama adik-adik kecil. Artinya saya tuh memang menerima usaha ini tuh ketika udah besar, usaha ini sudah besar gitu. Cuman saya tinggal merapihkan saja, misalnya kayak ada taman di bawah, itu juga ada kuda, reptil, taman, playground. Nah itu semuanya hanya tambahan saja. Cakep! Ternyata gebrakan Kak Bintang nih. Konsep ini banyak menarik keluarga maupun anak-anak sekolah untuk datang kemari bos. Sehingga pengunjungnya pun bertambah banyak. Setiap ada kunjungan anak-anak, edukasi penanaman bibit pohon adalah hal yang wajib nih bos. Nah, seperti ini contohnya, kita selalu mengadakan edukasi untuk anak-anak ya. Supaya apa? Supaya anak-anak sedari dini sudah mencintai lingkungan. Kemudian juga kita mengajarkan untuk penghijauan. Supaya kota Cilegon ini lebih asri, lebih nyaman, dan juga pengunjungnya semuanya tetap waras. Wah, jadi penghasil oksigen di tengah kota industri yang panas pol. Dan pengunjungnya bisa tetap waras ya bos. Kira-kira berapa ya omset dari usaha ini? Let's say dalam sebulan ada 10.000 orang yang datang dengan pembelian sekitar Rp20.000, maka omset yang didapat adalah sekitar 200 juta rupiah bos. Wah, lumayan banget ya bos. Sebagai generasi sendok emas alias pewaris, Kak Bintang emang semangat banget menjalankan bisnis ini. Wajib ditiru nih buat para generasi penerus bisnis keluarga. Sama dengan semangat orang tuanya saat awal membangun bisnis ini di masa pensiun. Nah, pertama kali kita itu jualannya di mobil. Kita jualan di mobil di Bundaran Perumnas. Nah, kemudian pada saat berjualan itu memang kita sudah pembangunan, ada warungnya, warung lama, ini warung yang baru. Jadi sebelumnya warungnya lebih kecil, kita pembuatan di situ dan kita bawa album foto. Jadi kita menunjukkan ke pembeli pelanggan kita pada saat itu nanti kita akan jualan di Cekray nih. Karena kan di sini lokasinya jauh sekali dari kota ya. Nah, ketika mereka sudah merasa cocok dengan rasa kita, akhirnya mereka mencari juga kita ke sini. Cerdas ya cara pemasarannya bos. Lewat usaha ini juga, Kak Bintang banyak mempekerjakan warga sekitar untuk menjadi karyawannya. Wah, ini yang bagus, bisa bermanfaat buat warga sekitarnya.
Halo bos, jangan lupa kita sebagai generasi muda harus selalu kreatif dan juga inovatif ya, seperti yang sudah saya lakukan ini. Nah, yang penting jangan lupa kita tetap cuan bos. Bos, bentar lagi mau bulan Ramadan nih. Udah pada nyiapin diri belum menyambut datangnya bulan Ramadan? Oh iya bos, ada nih makanan siap saji khas dari Banten yang bisa menjadi pilihan menu sahur ataupun berbuka puasa. Sekilas seperti gulai daging ya bos, tapi ini namanya rabek bos. Makanan satu ini emang jarang banget kita dengar. Tapi kalau mampir ke Banten, khususnya Cilegon dan Serang, rumah makan yang menjual menu ini ada di mana-mana. Wih, hasanah kuliner lokal nih, wajib banget dijajal potensinya ya. Pak Denny Irawan, Raja Dendeng dari Cilegon, sampai bikin olahan rabek instan yang omsetnya nyampe puluhan juta rupiah bos. Usahanya ini sampai dilirik artis seperti Prilly Latukonsina bos. Padahal dulu sempat nggak laku loh bos. Wah, jadi penisirin nih sama olahan rabek instan Raja Dendeng Cilegon kita bos. Oke, kita kulik langsung dari ownernya. Halo bos, ini makanan Kesultanan Banten, rabek Banten. Gara-gara ini kita cuan puluhan juta. Penasaran? Tetap di cuan bos. Menurut sejarahnya, rabek menjadi menu masakan kesukaan Sultan Banten bos. Dan jadi masakan idola masyarakat Banten. Melihat banyaknya masyarakat Banten yang suka rabek, Pak Denny melihat peluang dan memulai inovasi bikin rabek instan. Rabek yang sebelumnya hanya bisa dimakan di tempat tertentu atau acara khusus, sekarang bisa dimakan di mana aja. Kenapa saya pengen bikin rabek? Karena memang rabek belum terkenal banget ya. Jadi saya berupaya mengenalkan rabek supaya tidak punah. Karena memang rabek ini kan khas kesultanan awalnya kan gitu. Memang sekarang menjadi idola masyarakat Banten. Biar bisa kejangkau semua kalangan, harga jual ecerannya mulai dari Rp30.000 aja bos. Nggak bikin kantong bolong deh. Harga murah tapi kualitas nggak murahan ya Pak. Bolehlah tim cuan intip, gimana sih dapur produksi rumahan Pak Denny? Yuhu, ini nih spesialnya rabek olahan Pak Denny. Nggak pakai daging kambing, tapi daging sapi bos. Udah gitu full daging loh. Auto nggak rugi ya beli rabek satu ini. Memang di sini kita bedanya dengan produk rabek lainnya. Kalau rabek umumnya di Banten itu menggunakan kambing, khususnya jenis kambing kacang. Tapi dia masih menggunakan ini jeroan. Ternyata setelah kita coba di awal-awal kita usaha di bidang rabek, untuk jual itu kurang banget. Jadi akhirnya kita lebih fokus ke daging sapi dan itu pun kita menggunakan full daging 100% tanpa lemak ya. Biasanya nih bos, Pak Denny bisa produksi rabek sekitar 100 kg per minggunya. Biar rabeknya mantul, Pak Denny menggunakan daging sapi bagian paha atas karena porsi dagingnya lebih tebal dibanding lemaknya bos. Untuk bumbunya nggak sembarangan nih bos, Pak Denny produksi sendiri loh. Doi menolak pakai bumbu jadi karena menurutnya akan merusak cita rasa rabek buatannya. Tapi nih Pak, kalau harga bumbu dapur lagi naik, gimana dong? Kita walaupun bahan bakunya naik, nggak pernah naikin harga. Kita udah 4 tahun, harga tidak pernah berubah. Kalau lagi harga naik ya otomatis kita untungnya dikit. Tapi kalau lagi harga turun otomatis agak kandel gitu. Keren nih bos, demi pelanggannya, Pak Denny nggak naikin harga jual rabeknya. Hitungan untung rugi udah paham banget lah ya Pak. Untuk proses memasaknya, bisa makan waktu lama nih bos, sampai 4 jam.
Tujuannya, selain agar bumbu lebih meresap, rabek ini juga bisa lebih tahan lama, Bos. Karena kadar airnya akan berkurang saat dimasak lama. Hasilnya lebih kering dan kental, Bos. Mantap! Kalau rabek yang umumnya yang ada di pasaran itu tidak tahan lama, dia hanya awet 1-2 hari. Makanya saya punya PR untuk menginovasi produk lokal ini yang harus kita banggakan khususnya untuk daerah Banten supaya lebih mendunia lagi. Makanya saya inovasi lebih baik, awet hingga 15 bulan. Memang prosesnya agak rumit ya. Wah, salut sama inovasinya nih. Walau perlu waktu berbulan-bulan untuk menemukan resep ketahanan ini bersama istri tercinta. Oh iya, Bos. Selain menjual rabek versi daging, Pak Denny juga bikin rabek versi vegan loh. Jadi, pasar rabek ini lebih luas lagi. Keren! Biar makin banyak orang yang bisa makan rabek olahan Pak Denny ini, Bos, Doi bekerja sama dengan salah satu restoran kebuli di Cilegon. Rasa rabek makin maknyus bila dipadukan dengan nasi kebuli. Perpaduan cengkeh dan kayu manis membuat rasa rabek mirip masakan Timur Tengah, Bos. Biar pemasaran makin lancar jaya, Pak Denny juga menggait 100 mitra untuk menjual rabeknya. Salah satunya toko oleh-oleh di Cilegon ini, Bos. Nah, itu kan makanan rakyat kita lah. Ya, kita kebetulan juga jual toko oleh-olehnya, oleh-oleh Cilegon. Dan menariknya adalah ini rabek instan ini bisa lebih tahan lama dibanding rabek-rabek yang biasa. Jadi kita kurang lebih bisa sampai 125, 150 itu habis loh per minggu lah. Wow, cuan nih. Banyak yang doyan ya, Bos. Rata-rata pembeli yang datang dari dalam maupun dari luar kota, Bos. Ada. Kita sih pemasaran yang paling tertinggi itu se-Jabodetabek dan Jawa Barat dan Banten ya. Adapun untuk ke luar negeri kita ada seperti just tip ke Afrika pernah, Belanda, ke Rusia, Uzbekistan, Singapura, Malaysia. Wah, di-spill dong, Pak. Cuan dari bisnis ini berapa? Kepo nih tim cuan. Ya cukup lah, sekitar 30-50 juta per bulan. Wah, lumayan nih, Bos. Puluhan juta masuk dompet tiap bulannya. Kenceng jualannya ya, Pak. Tapi, Bos, jauh sebelum seperti sekarang, Pak Denny mati-matian loh mengenalkan usaha rabek instannya lewat acara pameran. Mungkin karena penempatan yang kurang oke, akhirnya kurang bagus juga penjualan. Dan waktu itu memang saya ada panggilan orang tua suruh pulang dulu. Karena saya disuruh pulang, karena produk juga belum bagus-bagus amat. Nah, saya pulang ke Cilegon, balik lagi ke Jakarta itu dalam kondisi si produk udah rusak gitu. Akhirnya saya telepon ke istri, ya sedih juga sih ya, namanya pameran, modalnya besar, namanya kita produknya daging kan. Begitu saya telepon, maaf ya, kalau pamerannya nggak dapat duit, ya dapat sih tapi ongkosan. Benar-benar, aduh minus langsung. Jadi agak sedih, tapi alhamdulillah karena istri saya tegar, akhirnya saya pulang pun ikut tegar kan gitu. Sedih, nggak cuma perkara barang nggak laku. Awal-awal memulai bisnis ini, Pak Denny sampai pernah nunggak biaya anak sekolah loh. Tapi untungnya, karena Doi Satset bekerja sama dengan berbagai mitra, seperti restoran dan toko oleh-oleh, semua teratasi dengan baik. Jiwa pebisnis Pak Denny yang pantang menyerah dan selalu optimis kudu dicontoh ya, Bos. Semua kepahitan masa lalu sekarang terobati dengan makin berkembang bisnisnya. Jaya Pak Denny! Bos, mau jadi pengusaha harus berani ambil resiko, tahu target market, yang penting cuan, Bos! Bosku, memulai sesuatu sebaiknya dimulai dari hal yang kecil ya. Begitupun dengan berdagang atau berbisnis.
Dalam memulai bisnis, tentu yang diperlukan pertama kali adalah modal, berupa uang sewa lokasi, barang dagangan, hingga keperalatan pendukung bisnis. Sebagai contoh, bisnis di bidang kuliner tentu butuh peralatan memasak seperti kompor, panci, hingga etalase barang dagangan. Komponen inilah yang terkadang membuat sebagian pengusaha berpikir dua kali untuk membeli sejumlah peralatan tersebut. Agar mengurangi modal yang keluar, jalan keluarnya adalah dengan menyewa peralatan tersebut. Berikut keuntungan dari menyewa peralatan dibandingkan membeli. Bos, salah satu keuntungan utama menyewa peralatan adalah mengurangi beban modal awal. Membeli peralatan baru seringkali memerlukan investasi besar ya bos, yang mungkin sulit diakomodasi oleh bisnis kecil baru berkembang. Dengan menyewa, dapat mengakses peralatan tanpa harus membayar modal awal yang besar, sehingga menjaga likuiditas dan fleksibilitas keuangan ya bos. Teknologi terus berkembang, namun peralatan dagang seringkali menjadi usang dalam beberapa tahun bos. Dengan menyewa peralatan bisnis, dapat menghindari risiko ketinggalan teknologi dengan menggunakan alat model terbaru. Tanpa harus mengeluarkan biaya besar untuk pembelian alat baru, ini memungkinkan bisnis tetap kompetitif di pasar yang terus berubah bos. Selanjutnya, saat menyewa peralatan, perawatan dan pemeliharaannya akan menjadi tanggung jawab penyedia jasa sewa ya bos. Ini dapat mengurangkan beban kerja dan biaya tambahan. Jadi, kita nggak perlu khawatir tentang biaya servis atau perbaikan mendadak. Udah nggak ragu lagi kan bos, mau menyewa peralatan untuk memulai bisnis? Selain bisa menekan modal awal, menyewa juga menjadi solusi tepat untuk membuat bisnis kita makin cuan bos.